Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Iren sangat senang dapat bertemu dengan adik-adik pada ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, 2 minggu yang lalu kita merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Adik-adik, mari mengawali ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, we are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami punya Allah seperti Engkau yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami dapat duduk tenang dan diam untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak hanya sayang kepada kita, tapi juga sayang kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Tuhan Yesus mengasihi semuanya dan tidak membeda-bedakan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mencintai semua anak di dunia dan tidak membeda-bedakan siapapun itu. Adik-adik, maukah adik-adik sama seperti Tuhan Yesus? Maukah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita? Maukah kita mengasihi orang sekitar kita tanpa membeda-bedakan dan tanpa memandang apapun suku, ras, kulit, dan hal sebagainya? Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu,
Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, kita akan belajar bagaimana kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita melalui cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik pasti penasaran kan bagaimana cerita firman Tuhan pada hari ini? Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Adik-adik jaga kesehatan ya, karena sakit itu tidak enak. Adik-adik, hari ini kakak ada sesuatu buat adik-adik. Kakak sudah membuat huruf-huruf yang nanti dirangkaikan menjadi satu kata. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Kita mulai ya. Ini huruf yang pertama. Apa ini adik-adik? K, A, S, I, H. Adik-adik tahu apa tulisannya? Yaitu kasih. Kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah adik-adik mengasihi diri sendiri? Tentu ya. Dan kepada siapa saja adik-adik mengasihi? Pastinya kepada papa, mama, adik, kakak, teman, dan masih banyak lagi. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seseorang melakukan kasih kepada orang lain. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar saya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong saya agar dapat mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Kak Egi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ada seorang bapak yang bepergian dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan yang sepi, ada beberapa orang yang mendekati bapak itu. Ternyata mereka itu orang-orang jahat. Mereka merampok dan mengambil semua barang-barang yang dibawa bapak itu. Bukan itu saja adik-adik,
bapak itu dipukuli sampai luka-luka di seluruh tubuhnya. Bahkan dalam keadaan kesakitan dan terluka, bapak itu ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Adik-adik, beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Ternyata lewat seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di tempat ibadah dan sangat taat beribadah. Ketika imam melihat bapak itu, ia cepat-cepat melewatinya dari seberang jalan dan meninggalkan bapak itu. Tidak lama kemudian, lewat lagi adik-adik, seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang bertugas melayani di bait Allah. Ketika orang Lewi melihat bapak yang tergeletak itu, ia pun segera pergi menghindar dan membiarkan bapak yang terluka itu tetap tergeletak di pinggir jalan. Adik-adik, bapak yang dirampok dan terluka itu sedih sekali. Tidak ada yang mau menolongnya. Bapak itu kesakitan adik-adik, menahan sakit karena luka-luka di seluruh tubuhnya. Kasihannya adik-adik bapak itu. Adik-adik, kita jangan seperti imam dan orang Lewi itu ya, yang taat beribadah, mendengarkan dan mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak mau menolong. Itu berarti tidak melakukan firman Tuhan yang mengajarkan untuk mengasihi kepada semua orang atau orang lain. Adik-adik, hari pun sudah malam. Bapak itu masih tergeletak di pinggir jalan. Tiba-tiba terdengar suara tok, tak, tuk, tok, tak, tuk. Dan suaranya semakin lama semakin mendekat. Tapi sepertinya bukan suara langkah kaki orang. Wow, ternyata adik-adik langkah seekor keledai yang dinaiki oleh orang Samaria. Adik-adik, pada saat itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang, bahkan dianggap musuh. Adik-adik, ketika orang Samaria melihat bapak yang dirampok, tergeletak dan terluka di pinggir jalan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pun cepat-cepat turun dari keledainya dan mendekati bapak itu. Lalu bapak itu diberinya minum. Sesudah itu orang Samaria itu membersihkan luka-luka bapak itu, mengobatinya dengan minyak dan membalutnya luka-luka itu. Adik-adik, setelah itu orang Samaria menaikkan bapak itu ke atas keledainya. Dan dengan berjalan kaki, orang Samaria itu menuntun keledainya membawa ke tempat penginapan. Setelah di tempat penginapan, orang Samaria itu memberinya makanan dan merawat bapak itu. Bahkan adik-adik, orang Samaria lah yang membayarkan semua biaya penginapan dan perawatan bapak itu. Nah, adik-adik, dari ketiga orang tersebut, imam, orang Lewi, orang Samaria, menurut adik-adik, siapa yang baik kepada bapak yang dirampok itu? Benar adik-adik, orang Samaria yang mau menolong musuhnya. Biasanya nih adik-adik, kita mau mengasihi,
mau berbagi atau mau menolong seseorang karena orang itu kita kenal, atau orang itu teman, sahabat kita, atau juga orang itu sudah berbuat baik kepada kita dan kita mau membalas kebaikannya. Tapi adik-adik, orang Samaria itu tidak. Jadi kenapa ya adik-adik orang Samaria mau berbuat baik kepada bapak yang dirampok itu? Adik-adik, orang Samaria itu tahu kalau Tuhan Yesus mengajarkan untuk bermurah hati dan berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada musuhnya. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua orang, apakah adik-adik akan mengasihi teman-teman adik-adik yang suka nakal? Pasti adik-adik, kita tetap harus mengasihi walaupun teman kita nakal. Dan kita juga tetap menolongnya ketika teman kita dalam keadaan susah. Adik-adik, kita anak-anak Tuhan tidak boleh punya musuh ya. Kita harus berbuat baik dan berteman kepada siapa saja. Kita pun juga harus bermurah hati kepada semua orang. Adik-adik, jika kita kakak atau adik-adik jatuh, pasti kita akan senang kalau ada teman atau orang lain yang mau membantu kita untuk berdiri. Jika kita atau kakak atau adik-adik sakit, sedih, pasti kita akan senang juga kalau ada teman atau orang lain yang datang kepada kita untuk menghibur kita. Bagaimana adik-adik? Adik-adik bisa melakukannya kan? Nah, adik-adik, kita akan belajar menghafalkan satu ayat Alkitab yang diambil dari Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, kakak tunggu ya foto ibadah atau video menghafalkan ayat Alkitab di grup WA kelas masing-masing. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memelihara kita dan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Adik-adik dapat bisa minta tolong ke papa, ke mama untuk memberikan persembahan dan dapat ditransferkan melalui rekening di bawah ini. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu ini, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tolong kami agar kami dapat berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.